Bagaimana jadinya jika seseorang dipaksa menjadi sosok yang ia benci? Inilah yang dialami oleh Kotaro Amon, pahlawan idealis yang dihancurkan oleh kejamnya dunia. Bukan karena ia lemah, tapi karena prinsipnya terlalu kaku untuk dunia yang abu-abu. Amon terasa sebagai sosok berjiwa pahlawan di tengah dunia yang begitu kejam. Prinsipnya tak tergoyahkan. Ia ingin memperbaiki dunia dengan menghabisi Ghoul yang dianggap sebagai sumber kekacauan dan kejahatan. Pertemuannya dengan Kaneki menjadi salah satu momen berkesan dalam cerita. Kaneki sebagai Ghoul menjadi tantangan pertama bagi prinsip Amon. Dunia terasa kacau karena Ghoul dan manusia gagal untuk saling memahami. Amon yang kalah terkejut pada Kaneki yang melepaskannya sambil berlinang air mata. Momen ini meninggalkan kesan dalam dirinya. Amon dibuat penasaran apa arti dari air mata seorang Ghoul. Karena selama hidupnya, Ghoul selalu menjadi sumber penderitaan. Bahkan orang tuanya sendiri. Kita perlu melihat ke belakang untuk memahami siapa sebenarnya Amon. Ia adalah anak yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan. Seorang pendeta merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi suatu waktu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Pendeta itu, sosok yang dianggap sebagai figur ayah, mencincang seorang anak untuk disantap. Ia hanya bisa terkejut dan mulai menyadari kengerian dari Ghoul. Anehnya pendeta itu membiarkan Amon hidup, meninggalkan trauma mendalam pada dirinya. Ghoul adalah makhluk kejam yang tidak ragu mempermainkan dirinya. Meski marah, ia tidak bisa melawan. Hingga akhirnya pendeta itu berhasil ditangkap. Ia adalah Donato Porpora, salah satu Ghoul kuat dan licik yang mengendalikan dunia dari bayang-bayang sebagai Raja Badut. Jika Ghoul benar-benar monster, mengapa Donato justru membesarkan dan membiarkan Amon hidup? Amon selalu terlihat menggunakan kalung salib, sebuah pertanda aneh. Mengapa ia menyimpan memento pengingat traumanya? Sayangnya jawaban tersebut harus tertunda. Lewat beragam operasi berbahaya, ia kehilangan begitu banyak rekan. Amon hanya bisa fokus pada prinsip idealnya, membasmi Ghoul. Tapi ia justru menghadapi kejatuhan yang tragis. Ia kembali dipertemukan dengan Kaneki. Begitu banyak yang ia ingin bicarakan dengan sosok Ghoul yang menghantui dirinya setelah si pendeta. Pertarungan sengit antara dua karakter yang memiliki keinginan untuk saling memahami satu sama lain justru berakhir dengan luka fatal. Kaneki merangkak menghilang. Begitu juga dengan Amon, dilaporkan mati ketika menjalankan tugasnya. Tapi nasib yang lebih pahit justru terjadi. Amon diculik dan dijadikan bahan percobaan. Sosok dengan prinsip kuat yang tak tergoyahkan dibuat hancur dengan diubah menjadi sosok yang paling ia benci. Amon berubah menjadi Ghoul. Meski pada akhirnya Amon berhasil terbebas dari penjara, ia kehilangan kebebasan yang sesungguhnya. Terperangkap di antara dua dunia, mengembara sendirian, berusaha mencari arti dari hidupnya yang telah hancur. Menariknya, selama hidup dalam bayang-bayang, Amon tetap mempertahankan prinsip idealisnya, menyelamatkan orang-orang dari serangan Ghoul. Apakah ini bentuk usahanya melawan dan menekan sisi Ghoul-nya, berusaha mempertahankan kemanusiaannya? Tapi sebagai Ghoul dalam keadaan emosional dan tidak sadar, berkali-kali ia berubah menjadi monster ganas yang mengancam. Hingga akhirnya ia kalah di tangan rekannya sendiri, Takizawa, hantu dari masa lalunya. Pengalamannya sebagai monster berhasil mendewasakan cara pandangnya. Ia mulai menerima kenyataan pahit tentang dunia. Reuni Amon dan Akira menjadi cerminan pesan tersebut. Ghoul dan manusia sama-sama makhluk yang memiliki perasaan dengan cara bertahan hidup yang berbeda. Keduanya memberanikan diri untuk hidup dengan prinsip barunya, berusaha memahami satu sama lain. Tapi ujian terakhir Amon datang di momen klimaks cerita. Konfrontasinya dengan Donato Porpora. Jawaban terakhir dari pertanyaan yang menghantui Amon seumur hidupnya. Setelah pertarungan sengit, Amon berhasil menjatuhkan Raja Badut. Di momen terakhirnya, Donato hanya bisa tertawa seperti monster maniak tanpa penyesalan. Namun, Amon menyampaikan pesan terakhir. Semua ingatan yang ia miliki tentang Donato justru bukan sebagai monster, melainkan sebagai sosok ayah yang menyayanginya dengan tulus.
Donato tidak melakukan apapun ketika Amon memergokinya karena ia secara tulus peduli padanya. Dan Amon tetap menyimpan kalung salibnya bukan hanya sebagai pengingat kekejaman Donato sebagai Ghoul, tapi juga sebagai tanda bahwa monster bisa meninggalkan kasih sayang yang membekas. Mendengar pesan terakhir Amon, tawanya pudar, berganti menjadi tangisan, penyesalan. Itulah kisah tragis Amon, seorang pahlawan idealis yang berkat kejamnya dunia berhasil memahami sosok monster yang sangat ia benci hingga berdamai dengan masa lalunya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.